Ina mau bertanya, hari ini hari apa ya? Teng teng. Benar, ini hari Kamis. Pertanyaannya, kenapa kita ibadah hari Kamis? Hari ibadah itu kan hari Minggu. Ada yang tahu adik-adik? Kenapa kita hari Kamis hari ini kita merayakan ibadah? Benar sekali, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bahagia hari ini? Adik-adik sukacita hari ini? Yes, kita harus sukacita, kita harus bahagia. Kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kita bersukacita atas segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mulai ibadah kita adik-adik. Persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya, dan berikan sukacita yang baik untuk Tuhan. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Mari Kita Bersukaria. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti Inang berdoa ya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama mengucapkan titah yang pertama. Masih ingat dong? Masih ya. Titah yang pertama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi dong ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Oke, kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan hukum Tauratnya. Kita berdoa.
Diikuti nang berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Terbukalah Sorga. Adik-adik kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Tutup matanya, kita berdoa dan diikuti inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, hari ini karena kita tidak ada ayat hafalannya, nah Inang mau kasih satu ayat yang mau kita hafal bersama, lalu kita menghafalkan bersama. Oke? Yang tertulis dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Inang baca dulu, nanti kita sama-sama ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Boleh adik-adik? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sudah mulai dihafal? Ayo kita sama-sama lagi ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oke, kita berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa, ikuti yang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Dalam Nama Yesus.
adik-adik mengaku iman rasuli kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Kudaki-daki. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini.
Kami bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dan memberkati kami. Biarlah kami dapat menerima firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab kita tadi ya. Tadi nasnya berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Tuhan Yesus mau naik kemana adik-adik? Benar sekali, Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, lalu Tuhan Yesus bekerja melayani di antara murid-muridnya dan ke seluruh dunia. Apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, dia meyakinkan murid-muridnya, meyakinkan orang banyak bahwa dia itu telah bangkit. Berapa lama Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dan meyakinkan orang-orang bahwa dia telah bangkit? Siapa yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Coba bisikin sama Inang, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ada selama 40 hari. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia mau menceritakan dan menunjukkan, meyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Dia memberitakan keselamatan kepada orang banyak. Nah, adik-adik, setelah Yesus menceritakan hari ini, hari ke-40, apa yang telah Tuhan lakukan? Barulah dia naik ke sorga. Artinya adik-adik, bahwa semua pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memberitakan sudah dilakukan. Saatnya dia naik ke sorga. Pertanyaannya, Inang, ngapain Tuhan naik ke sorga? Tuhan Yesus naik ke sorga, dia untuk menyiapkan tempat untuk kita, supaya kita kelak naik ke sorga dan duduk kembali bersama dengan Yesus. Kapan? Kita tidak tahu. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan itu naik ke sorga, dia mau menyiapkan tempat-tempat kita. Nanti setelah kita naik ke sorga, kita sudah memiliki tempat,
tempat yang kekal, yang abadi, yang indah, yang cantik sekali. Di situ kita bersama-sama dengan Tuhan itu, bersama bersukacita dengan kekal. Nah, adik-adik, kita sudah dengar tadi. Tapi ketika kita di dunia ini, sebelum kita naik ke sorga, tadi firman Tuhan ada loh pesannya. Ketika Tuhan itu naik ke sorga, kan sebelum Tuhan itu naik ke sorga, orang itu berkumpul lah banyak sama murid-muridnya. Mereka makan, mereka bercerita-cerita, mereka berdiskusi. Tuhan Yesus itu memberikan keyakinan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap bersukacita untuk melakukan kehidupannya. Tuhan memberikan semangat kepada murid-muridnya. Jadi setelah itu tiba-tiba Yesus itu naik ke surga. Mereka kan tercengang melihat, kok bisa Tuhan Yesus naik ke surga? Semua mereka tercengang melihat. Lalu ada 2 malaikat yang sangat cantik, berbaju putih yang sangat putih sekali berkilau. Lalu dia berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Hei, kenapa kalian memandang dia ke atas? Tidak usah, sebaiknya ada satu yang harus kalian lakukan." "Apa itu?" kata murid-muridnya. "Pergilah ke seluruh dunia, bersaksilah kepada mereka bahwa Tuhan itu ada dan telah naik ke sorga, dan beritakanlah karya keselamatan Tuhan." Memberitakan keselamatan Tuhan. Itulah yang disampaikan Tuhan. Dan saat ini juga disampaikan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Tangkerang, menyatakan karena Yesus telah naik ke surga, ada satu pekerjaan kita. Apa adik-adik? Marilah bersaksi dan menginjili, memberitakan firman kepada orang banyak. "Inang, kami kan enggak diakones, kami kan enggak pendeta, kami kan enggak sintua, kami enggak tahu loh. Yang kami tahu itu hanya membaca." Benar adik-adik. Adik-adik bukan inang diakones kan? Adik-adik itu apa? Anak sekolah minggu. Lalu kayak mana kami mau memberitakan firman Tuhan? Memberitakan firman Tuhan tidak hanya berkhotbah, tapi bagaimana? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita patuh kepada orang tua, ketika kita mau membaca firman, ketika kita mau menolong orang lain, dan banyak sekali. Jadi memberitakan itu enggak berkhotbah, enggak harus berkhotbah. Memberitakan itu cukup berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, siapa yang kita puji adik-adik? Tuhan Yesus dong, benar ya? Nah, ketika Tuhan Yesus yang kita puji dengan perbuatan baik kita, siapa yang bahagia? Sekolah minggu bahagia? Bahagia dong. Siapa lagi yang bahagia? Orang tua kita bahagia? Bahagia dong. Siapa lagi yang bahagia? Tentu Tuhan Yesus. Itu pesan Tuhan Yesus, bahwa kita yang ada di bumi ini harus memberitakan firman Tuhan dengan menunjukkan segala kebaikan kita. Jadi Ina, kalau Tuhan Yesus itu sudah di sorga, siapa kawan kita di bumi? Jangan takut adik-adik. Tuhan Yesus itu naik ke sorga, tapi dia akan kembali lagi. Hah? Tuhan Yesus boleh balik dong? Benar. Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Untuk apa? Untuk memberkati Inang. Cuma Inang kones saja? Enggak. Memberkati adik-adik semua. Memberkati mama papa kita. Memberkati kita semua yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus itu akan ada.
Dia turun ke bumi untuk bersama dengan kita, memberkati kita, walaupun Tuhan Yesus itu telah naik ke sorga. Adik-adik senang ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dia kembali, dia naik ke sorga menyediakan tempat kita, lalu dia datang ke dunia lagi untuk kita, untuk memberkati kita. Senang? Senang dong ya. Kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus sukacita. Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Dia selalu ada. Nah, ada satu lagi pertanyaannya, Ina. Melakukan kebaikan itu, melakukan firman itu, memberitakan firman itu mudah enggak? Enggak sayang. Tapi itu akan mudah kalau adik-adik ingat berdoa. Karena kan ada kemarin kawan Inang, kami berjumpa di depan gereja. Nangis dia. Kenapa? Kemarin itu kan ada kawanku jatuh, Inang. Terus aku sudah menolong dia, tapi kawanku itu mengadu ke mamanya, katanya aku yang menjatuhkannya, padahal sudah aku tolong. Nangis dia. Inang peluk, lalu Inang kasih tahu dia, adik-adik, kalau kita menolong orang lain, tapi orang lain itu masih berbuat jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Tetap berdoa. Kenapa berdoa, Inang? Dengan berdoa, kita meyakinkan diri, kita percaya bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi, Tuhan telah melihat engkau menolongnya, dan Tuhan telah senang apa yang kamu tolong. Kalau dia mengadu yang tidak-tidak, itu pekerjaan siapa, adik-adik? Itu pekerjaan si iblis, si jahat. Tapi Tuhan lihat bahwa kamu telah menolong kawanmu tadi, kamu itu sudah menolong, sudah memberitakan firman Tuhan dengan menolong temanmu. Tuhan Yesus senang loh dengan itu. Inang kasih tahu sama kawan Inang tadi. Lalu dia tertawa, dia senang, lalu dia pergi, dia bilang sama mamanya, kalau kita melakukan segala sesuatu itu, kita harus dimulai dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kita kuat, hebat, mampu, luar biasa untuk melakukan segala yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersukacita menyambut firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam hati adik-adik, supaya Tuhan Yesus tetap bahagia dan selalu memberkati kita. Tuhan Yesus naik ke sorga, marilah kita di bumi tetap melakukan segala aktivitas kita dan melakukan segala kebaikan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami bahwa kami harus berbuat baik di dunia ini. Engkau telah naik ke sorga dan memberikan tugas untuk kami sehingga kami memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan segala kebaikan di dalam hidup kami. Berkati orang tua kami supaya mereka tetap sehat dan mampu untuk memelihara kehidupan kami, anak-anaknya. Terima kasih jika kakak sekolah minggu masih memberikan waktu, tenaga, dan sukacita mereka untuk mempersiapkan ibadah kami untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkatilah mereka, berikan sukacita dan berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu, dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita adik-adik. Sambil kita berdiri kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.